Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Tri Movie. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Suryapansi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Film ini dirilis pada tanggal 5 November 2021 yang disutradarai oleh Rohit Sethi, yang dibintangi oleh Askai Kumar, Katrina Kaif, dan Jackie Shroff. Tanpa lama-lama, marilah kita ulas alur cerita filmnya sampai selesai. Dan inilah alur cerita filmnya. अब कुछ दिन यही हमारे पास रहेगा वो. Pada tanggal 12 Maret 1993, ada 12 pengeboman di berbagai tempat. Serangan teroris pertama di India. Polisi Mumbai bekerja tanpa lelah dalam kasus ini, sehingga mereka menangkap banyak tersangka dan memecahkan kasus ini kurang dari 48 jam yang dipimpin oleh Inspektur Kabir Shroff. Dalang di balik serangan ini adalah Bilal Ahmed dan Tiger yang telah kabur dari India 2 hari sebelum ledakan terjadi. Tiger pergi ke Iran, sementara Bilal pergi ke Pakistan untuk bergabung dengan Omar Hafiz. Omar juga berperan dalam melatih pengeboman tahun 1993 dalam membuat peledak. Lalu seorang jurnalis mendengar bahwa 1000 kg RDX dibawa ke Mumbai, tapi hanya 400 kg yang digunakan dalam ledakan tersebut. Sementara 600 kg RDX dikubur di suatu tempat di India oleh Bilal Ahmed. Tahun 1999, IC membantu Omar memulai organisasi teroris yang bernama Laskar. Lalu IC memanfaatkan organisasi ini dalam perang Kargil. Namun dalam perang itu putra sulung Omar yang bernama Imam Hafiz meninggal. Mendengar ini, kedua putra Omar bernama Riaz dan Raza meninggalkan sekolahnya di London. Riaz mengatakan kepada kakak iparnya, tak seorang pun di perbatasan akan aman lagi. Maret 2007, anak buah Omar semuanya akan pergi ke India dan tak akan kembali lagi. Sementara di India, Kadar Usmani sudah mengatur mereka untuk tinggal dan bekerja di kota berbeda untuk membantu Omar. Dan komandan mereka adalah Riaz. Muhtar, putra pengawal setia Omar. Basir pergi ke India untuk mengawal Riaz. Begitulah terbentuknya sel tidur Laskar. Omar menceritakan bahwa 60 tahun yang lalu orang yang haus kekuasaan memecah belah bangsa dengan agama. Anak berumuran 5 tahun, mereka memenggal ayahnya dan membunuh ibunya. Omar mengatakan bahwa ia akan mengubah takdir India, dan begitulah awal dari cerita film Suryapansi. Malam hari, Kabir menelpon Menteri Utama untuk membicarakan satu hal yang sangat penting. Menteri itu pun pergi ke markas anti terorisme menemui Kabir. Kabir langsung memberitahu bahwa ia telah menemukan Riaz Hafiz. Lalu Kabir memperlihatkan Razbir sebagai putra pemimpin Laskar Omar Hafiz. Mendengar hal itu, Menteri langsung menyuruh mengirimkan timnya ke Jaisalmer untuk menangkap Razbir. Namun Kabir telah mengirimkan timnya yang dipimpin oleh Suryapansi. Dan inilah sosok Suryapansi. Suryapansi mempunyai kebiasaan lupa terhadap nama teman-temannya. Lalu Suryapansi menyuruh bawahannya menemui Razbir untuk meminta berfoto dengan Razbir. Ia menunjukkan foto itu kepada Suryapansi untuk membenarkan bahwa itu adalah Razbir. Suryapansi setelah melihat foto itu langsung pergi ke tempat Razbir bersama teman bawahannya. Namun saat Razbir menanyakan pada bawahan Suryapansi, ia menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Dan ini yang terjadi. चले मुंबई. हाँ. Suryapansi langsung membawa Razbir ke markas anti terorisme. Suryapansi mengatakan bahwa Razbir terlibat ledakan kota Mumbai tahun 2011 dan ada 40 orang yang tinggal di India bertahun-tahun sebagai sel tidur Laskar.
Suryapansi meyakinkan bahwa ia akan menangkap mereka semua. Di sisi lain, seorang ibu mengkhawatirkan anaknya karena anaknya ditahan oleh polisi India. Reza juga mengatakan kepada ayahnya bahwa Riaz akan digantung. Namun Omar mengatakan bahwa Riaz Hafiz adalah prajurit dan akan mati menghadapi peluru. Beralih kepada Kabir yang merasa puas karena sudah memecahkan kasus ledakan tahun 1993. Suryapansi juga tidak akan melupakan kejadian itu karena orang tuanya tewas di ledakan tersebut. Kabir mengatakan pada tahun 1993, 1 ton RDX dimasukkan, tapi hanya 400 kg yang digunakan. Sementara 600 kg masih dikubur di suatu tempat oleh Bilal. Beralih kepada Omar, ia menyuruh Bilal pergi ke India dan memastikan kecurigaan polisi Mumbai bahwa 600 kg RDX dikubur di tanah mereka sendiri. Omar juga menyuruh Reza memberitahu Mukhtar dan Usmani bahwa Bilal akan kembali ke India. Malam hari, Vivek mendapatkan kabar bahwa Bilal tiba di goa dari Maladewa. Beralih ke rumahnya Suryapansi yang sedang merayakan ulang tahun anaknya. Meskipun anaknya dibawa istrinya pindah ke Australia untuk selamanya, Suryapansi yang mendengar ucapan dari seorang wanita bahwa Ria suatu hari akan kembali. Ia pun mengingat saat pertama kali bertemu dengan istrinya 9 tahun yang lalu. Suryapansi mendatangi rumah sakit karena tertembak. Lalu ia meminta untuk diobati lukanya kepada dokter bernama Ria. Suryapansi ingin segera kembali bekerja karena baginya ini hanya luka ringan saja. Namun Ria melarangnya karena jika peluru yang menembaknya 2 inci lebih tinggi, maka Suryapansi akan kehilangan nyawanya dan hanya Ria saja yang bisa memutuskan kapan Suryapansi bisa pergi. Esok hari, ruangan Suryapansi seperti ruang tamu sampai-sampai ada yang main kartu dan juga si botak malah enak-enak rebahan di tempat Suryapansi. Ria yang melihatnya sangat kesal karena perilaku temannya Suryapansi. Ria mengatakan bahwa ini bukan tempat hiburan. Lalu Suryapansi menemui Ria karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan secara pribadi. Suryapansi meminta obat penyakitnya yang suka lupa nama teman-temannya. Namun Ria malah mengatakan tidak ada penyakit seperti itu. Suryapansi hanya malas saja sehingga lupa nama temannya. Ria pun tersenyum saat Suryapansi memberikan bunga padanya. Hari demi hari mereka selalu bersama sehingga mereka saling jatuh cinta. Beberapa bulan kemudian Suryapansi dan Ria menikah. Mereka berdua sangat bahagia. Singkat cerita, Omar pergi ke mall bersama Ria dan anaknya yang bernama Rian. Lalu temannya memberitahu kalau Yakub ada di mall tersebut. Saat Ria menanyakan apa Suryapansi menyembunyikan sesuatu, namun ini yang terjadi. Surya, क्या कर रहे हो? Audience? Suryapansi berhasil membunuh Yakub, namun Aryan tertembak hingga ia pingsan. Suryapansi sangat panik, ia langsung membawa ke rumah sakit. Suryapansi sangat menyesali terhadap dirinya hingga ia tidak mampu menerima kenyataan. Untungnya Aryan baik-baik saja. Dokter mengatakan ia hanya tergores pelurunya saja. Suryapansi yang mendengarnya sangat bahagia. Namun Suryapansi malah dipukuli oleh Ria karena Suryapansi sudah tahu tidak aman. Lalu Suryapansi membawa Ria. Dan Suryapansi mengatakan, jika mereka tidak dibunuh, maka mereka akan membunuh orang yang tak bersalah. Ria mengatakan polisi lain bekerja tidak membahayakan keluarganya. Lalu Ria menyuruh Suryapansi untuk menjauhi Aryan dan dirinya, karena Suryapansi telah memilih pekerjaannya daripada anaknya. Tibalah di mana hari ulang tahunnya Aryan. Aryan ingin merayakan ulang tahunnya bersama Suryapansi sebelum Suryapansi pergi. Ria juga membutuhkan tanda tangan Suryapansi di kedutaan untuk membawa Aryan ke Australia. Aryan mengatakan ia tidak mau ke Australia, memilih tinggal bersama Suryapansi. Lalu Kabir mencoba membujuk Ria agar Ria tidak jadi membawa Aryan ke Australia. Namun tetap saja Ria akan membawa Aryan ke Australia. Esok hari diadakan sebuah rapat bersama Nair dari Biro Intelijen yang datang dari Delhi. Nair membicarakan tentang organisasi Laskar yang mengaktifkan sel tidur di negara India dan mengatakan Mumbai akan menjadi target selanjutnya. Laskar merencanakan serangan lebih besar dari kejadian 1993.
Lalu Surya memperlihatkan Qadar Usmani sebagai ketua yayasan yang menerima sumber dana dari Omar Hafiz. Mendengar hal itu, Nair menyuruh untuk menginterogasi Usmani. Esok hari Surya kedatangan seseorang yang bernama Khan. Ia memberikan hadiah kepada Surya. Tak lama itu Usmani pun datang karena Usman mendapat panggilan. Surya menginterogasi Usmani yang menerima sumber dana dari Omar Hafiz. Usmani menjawab ia menerima sumber dari seluruh dunia dan tidak melihat latar belakangnya. Usmani yang telah menghasut dan menyesatkan anak-anak yang tak berdosa atas nama agama dalam pidatonya. Surya pun memperkenalkan Khan dan anaknya yang bernama Abbas. Mereka adalah Muslim India yang benar. Dikarenakan Usmani telah melakukan kejahatan kriminal, ia diancam untuk dimasukkan ke penjara. Khan juga mengatakan Usmani dulunya seorang pencuri bersama Bilal. Lalu Usmani pergi ke Baghdad menyamar sebagai pimpinan agama dan menyesatkan anak-anak yang tak bersalah. Usmani ketakutan hingga ia pergi. Namun Surya mengingatkan ia akan segera menyeret keluar dari Baghdad. Rafiq sebagai tangan kanan Usmani, ia tidak terima atas perilaku Surya terhadap Usmani. Setelah itu Pipik datang. Ia memberitahu kalau Bilal akan kembali ke India pada tanggal 27. Rafiq langsung menemui John untuk menjemput Bilal di Bandara Goa. Rafiq menyamakan nama Bilal dengan nama Ajay Gupta. Esok hari John pergi bersama pacarnya untuk menjemput Bilal di Bandara Goa. Setelah menemukan Bilal, John langsung membawanya pergi. Seseorang memberitahu Riyaz kalau Bilal sudah sampai di Goa dan saatnya ia pergi. Usmani, Rafiq dan Pipik sudah menunggu kedatangan Bilal. Lalu Bilal mengajak Usmani pergi ke Sawantawadi. Ternyata Bilal membawa Usmani ke tempat di mana 600 kg RDX dikubur. Dan Pipik pun langsung menggali RDX tersebut. Bilal mengatakan ini RDX yang digunakan sejak Perang Dunia Kedua. Meski disimpan di air bertahun-tahun akan tetap berfungsi. Bilal kepanikan karena ada seseorang yang mengetahui keberadaannya. Saat orang itu akan masuk, Bilal langsung menutup pintunya dan menyuruhnya pergi. Bilal langsung menyuruh Pipik, namun ternyata nama Pipik yang sebenarnya adalah Muhtar. Muhtar disuruh menyembunyikan RDX ke tempat yang sudah ditetapkan. Setelah itu Usmani langsung memberikan tiket Bilal untuk pergi lagi ke Maladewa. Namun Bilal sebelum dirinya pergi, ia ingin pergi ke makam ibunya. Usmani yang mendengar hal itu langsung panik karena itu sangat berbahaya. Sampai-sampai Usmani memberikan pistolnya kepada Bilal agar suatu saat ada yang mengenali Bilal. Bilal tahu apa yang harus dilakukan. Bilal pergi ke makam untuk mendoakan ibunya. Namun saat ia sedang berdoa, Khan dan Abbas sedang berada di tempat itu. Khan yang melihatnya menyuruh Abbas untuk menelpon Surya dan memberitahu keberadaan Bilal. Surya langsung menyuruh Abbas untuk mengikutinya dan jangan sampai biarkan Bilal kabur. Abbas mengikutinya sampai Bilal masuk ke sebuah tempat. Tak lama dari itu para teman Abbas mengikuti Bilal masuk. Namun di tempat itu ada Ria dan Aryan. Aryan yang melihatnya ia langsung menghampiri Pipan dan Tara. Bilal yang melihatnya ia menyadari bahwa ia sedang diikuti oleh polisi. Bilal yang melihat Surya ia langsung masuk ke dalam lift. Begitu juga dengan Surya, ia menyuruh Ria mengeluarkan anaknya. Karena ini masalah serius, Surya masuk untuk mengikuti Bilal. Sementara teman yang lainnya pergi ke pintu keluar untuk mencari di tempat lain. Saat Surya menemukan Bilal, Bilal sudah menodongkan pistolnya untuk bunuh diri. Dirinya tidak mau menjadi tontonan negara karena kalau ketangkap, ia pasti akan digantung. Surya mengatakan bagaimana perasaan orang-orang yang tak bersalah karena serangannya dulu. Hingga orang tua Surya terkena serangan Bilal sampai meninggal. Surya juga mengatakan bahwa perbuatan Bilal tidaklah benar sampai ibunya tidak mau kabur bersamanya. Karena ibunya tahu kalau Bilal bersalah karena telah melakukan serangan tersebut. Tak lama dari itu Kabir pun datang. Bilal mengatakan bahwa Kabir akan mendapatkan medali lagi karena telah menemukan Bilal selama 27 tahun. Bilal meminta kepada Kabir untuk menguburkan dirinya di samping ibunya. Dan Bilal menembakkan pistolnya ke kepalanya sendiri. Sesuai permintaannya, Bilal dikuburkan di samping ibunya. Lalu temannya Surya memberitahu kalau ia dapat telepon dari kantor polisi Sawantawadi bahwa ada seseorang yang melihat Bilal di sana. Surya dan temannya langsung pergi ke tempat di mana orang itu melihat Bilal. Seseorang mengatakan bahwa orang yang ada di TV ialah Bilal Ahmed yang pernah ia temui saat ia akan masuk ke rumah, namun Bilal menghentikan. Orang tersebut melihat Bilal di dalam sedang bersama temannya. Saat ia akan menyebutkan nama-nama teman Bilal,
Namun sayang ia mempunyai penyakit seperti Surya yang suka lupa terhadap nama seseorang. Karena hal itu Surya langsung masuk ke dalam rumah Bilal. Saat ia masuk, ia melihat sebuah lubang bekas galian Bilal. Lalu Surya menyuruh menghubungi tim forensik untuk memeriksa bubuk yang ada di lubang tersebut. Tim forensik memberitahu kalau jejak bubuk tersebut adalah peledak RDX sebanyak 600 kg dari perkiraan ukuran lubangnya. Di sisi lain, Omar Hafiz mengatakan kepada Raza bahwa kematian Bilal tidak boleh sia-sia. Lalu seorang ibu meminta untuk berjanji bahwa kedua putranya akan pulang dengan selamat. Pagi hari teman Riaz mendatangi kantor polisi di mana Riaz ditahan. Lalu mereka menghancurkan tembok dengan ledakan RDX untuk membebaskan Riaz. Setelah tembok itu hancur, Riaz dengan santainya kabur bersama temannya. Surya langsung menuju tempat tersebut dan tim forensik menginformasikan bahwa mereka meledakkan tembok dengan RDX. Beralih di mana Riaz menghubungi para anggota laskar yang tertidur bahwa sekarang waktunya untuk bangun. Anggota laskar yang tertidur tinggal di kota yang berbeda-beda. Mereka sekarang waktunya untuk berkumpul kembali. Dan inilah anggota laskar yang kembali bangun setelah 27 tahun yang lalu yang dipimpin oleh Riaz Hafiz. Malam hari, Surya dan Kabir sedang menatap negerinya yang dipenuhi dengan kesedihan karena banyaknya serangan-serangan yang menimpa negerinya. Surya dan Kabir sudah menyadari sebentar lagi laskar akan kembali bangun dan mereka sudah siap untuk menyambut kedatangannya laskar. Pagi hari, Surya mendatangi kedutaan karena sudah ada janji bersama Ria. Namun, Surya terlambat karena kedutaan sudah tutup sejak setengah jam yang lalu. Temannya Surya mencoba memperbaiki mobil Ria yang mogok. Tak lama, hujan pun turun yang akhirnya Surya dan Ria masuk ke dalam mobil. Lalu, Surya mengingatkan di mana ia mengucapkan selamat hari jadi kepada Ria. Ria pun terkejut karena Surya telah membawanya ke tempat yang begitu indah. Diiringi hujan turun, Ria sangat bahagia. Surya mengatakan kalau ia mencari Ria yang suka basah kuyup. Namun Ria malah pergi meninggalkan Surya. Di sisi lain, Riaz merencanakan serangan pengeboman di 7 tempat terpenting kota Mumbai. Namun Riaz tidak akan pergi ke markas tersebut, melainkan anggota laskar akan ke sana untuk melihat apa polisi Mumbai menyelamatkan kota mereka atau dirinya sendiri. Beralih kepada Surya yang mengetahui seseorang yang telah menjemput Bilal Ahmed dari Goa. Karena orang tersebut sedang liburan di Bangkok, Surya dan Pipan pergi ke Bangkok untuk menangkapnya. Sesampainya di Bangkok, Surya menemukan wanita sebagai pacarnya John. Surya menanyakan keberadaan John karena ia terlibat konspirasi teroris. Setelah mendengar John dikasih uang 50 juta rupiah karena telah membantu Bilal Ahmed, wanita tersebut langsung beritahukan di mana John. Saat John menjemput pacarnya, tak sengaja ia melihat polisi. John pun menyadarinya, ia langsung kabur meninggalkan pacarnya dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. John tertangkap dan menjelaskan bahwa dulu dirinya disuruh menjemput Ajay Gupta. Bahkan John bersumpah ia tidak tahu kalau Ajay Gupta adalah Bilal Ahmed. John juga mengatakan saat itu Usmani bersama Riaz Hafiz dan Muhtar. Mendengar hal itu, Surya akan ke tempat Usmani untuk menangkapnya. Sesampainya di tempat Usmani, Surya mengatakan sekarang ia sudah mempunyai bukti dari John untuk menangkap Usmani. Bahkan Surya tidak takut, walaupun Usmani banyak pengikutnya, ia tetap akan menyeretnya. Lalu Usmani menyuruh temannya untuk menangkap orang gila ini. Benar saja, di luar pengikut Usmani berkumpul untuk menghalangi Surya agar tidak membawanya. Surya mengatakan kepada seseorang bernama Molvi bahwa Usmani bersalah dan mengatakan dengan tegas bahwa Usmani telah membantu agen Laskar Umar Hafiz kabur dari penjara dan sudah membantu Bilal Ahmed. Surya mengatakan kepada Molvi
Kalau ia tidak menangkapnya, mungkin petaka tahun 1993 akan terulang. Meskipun Moltke tidak mengizinkannya, Surya akan membawa secara paksa dan tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Setelah Surya memohon kepada Moltke, akhirnya Surya diizinkan untuk membawa Usmani. Usmani dibawa ke markas anti-terorisme. Ia dipukuli karena tidak memberitahu di mana Riaz Hafiz. Kabir mengatakan bahwa orang seperti Usmani memilih mati daripada buka mulut. Surya mempunyai cara bagaimana agar Usmani buka mulut, namun cara itu tidak resmi. Lalu Surya membawa kedua anak Usmani. Usmani yang melihatnya sangat marah. Surya membawa kedua anak tersebut ke ruang belakang agar Usmani mengira bahwa yang dipukul adalah anaknya. Padahal itu hanya akal-akalan Surya supaya Usmani mau memberitahu tentang Riaz Hafiz. Usmani yang tidak tega mendengar anaknya dipukuli. Akhirnya ia pun akan memberikan informasi tentang Riaz Hafiz. Usmani mengatakan Riaz dan Rafiq akan ada rapat malam ini. Setelah itu Usmani meminta untuk melepaskan anaknya. Pagi hari, Surya dan temannya akan pergi ke tempat di mana Riaz berada. Namun Riaz datang menjemput Surya untuk pergi ke kedutaan. Surya yang tidak mau pergi bersama Riaz, namun mau tidak mau ia harus pergi bersamanya. Surya sangat takut terjadi sesuatu karena temannya pergi tanpa pemimpinnya. Lalu mereka pergi ke tempat di mana Riaz Hafiz berada. Sesampainya di tempat, Usmani menunjukkan jalan hingga para polisi mengikutinya. Lalu Usmani masuk ke dalam rumah dengan diikuti oleh Tambe. Di dalam rumah tersebut hanya ada Rafiq, namun tidak ada Riaz. Usmani meminta air hangat kepada Rafiq dan ternyata saat Rafiq menyalakan kompor di bawahnya ada sebuah bom. Ternyata Usmani tidak memberitahu di mana Riaz berada, melainkan ia menjebak Tambe supaya kena ledakan bom bersamanya. Istrinya Tambe yang panik menanyakan kepada Surya kenapa ia tidak ikut bersamanya. Sedangkan dokter mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan Tambe. Mendengar hal itu, istri Tambe sangat terpukul karena sebuah kenyataan yang begitu berat harus ia terima sebagai istrinya. Surya menatap Ria seakan-akan ia ingin mengatakan, "Puas ya puas ha, banget si Dion, puas." Surya bersama polisi lainnya menghadiri acara pembakaran Tambe yang telah gugur dalam membela negaranya. Istri Tambe sangat bangga terhadap suaminya karena telah mengorbankan nyawa terhadap negara. Ia juga bisa melupakannya, namun bagaimana dengan anaknya yang masih kecil? Apakah ia bisa hidup tanpa seorang ayah? Istri Tambe mengatakan, keluarga adalah hadiah terbaik dalam hidup. Namun baginya kebahagiaan itu terlalu singkat karena suaminya telah meninggal. Lalu istri Tambe meminta Ria untuk melupakan semua yang telah terjadi dan menyatukan lagi keluarganya. Beralih kepada anggota laskar sedang berdoa, Ria sebagai pemimpin mengatakan pengorbanan Usmani tidak boleh sia-sia. Dan mereka orang-orang beruntung yang mendapat kesempatan menjadi martir. Namun saat mereka sedang berkumpul, Vidya sangat terkejut melihat Riaz Hafiz. Riaz memberitahu bahwa Vivek yang sebenarnya adalah Muhtar Ansori. Riaz tidak ingin rencananya berantakan. Ia pun tidak membiarkan Vidya hidup. Singkat cerita, hari serangan pun tiba. Anggota laskar memarkirkan mobil yang dilengkapi sebuah bom di 7 tempat terpenting di Mumbai. Di sisi lain, Omar Hafiz memberitahu bahwa Riaz dan Raja malam ini telah menjadi martir. Mereka mendengarnya hingga menangis. Beralih kepada Surya yang memanggil Ayat, putra dari Usman. Jika Ayat membantu polisi, maka Ayat akan menyelamatkan banyak nyawa. Lalu Surya memperlihatkan beberapa foto kepada Ayat. Ayat pun menemukan foto seseorang yang telah datang kepada ayahnya. Ia mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai bengkel di belakang Gangga Purawadi. Lalu Surya pun mengirimkan salah satu temannya ke tempat tersebut. Polisi ini yang dikirim oleh Surya yang bernama Simba, dan baku hantam pun terjadi. Lalu Simba memberitahu Surya kalau sesuatu yang besar sedang terjadi. Riaz dan gengnya bersembunyi di Gangga Purawadi.
Mereka sudah pergi merencanakan sesuatu yang besar. Mereka melengkapi 7 mobil dengan bom. Simba memberitahu ciri-ciri mobil dan menyebutkan plat nomor mobil tersebut. Dan juga mengatakan anggota laskar memarkirkan 6 mobil di tempat yang berbeda. Dan bom yang pertama akan meledak pada pukul 13.30. Mendengar hal itu, Surya langsung menyuruh bawahannya untuk mencari mobil-mobil tersebut. Surya pun mengetahui di mana anggota laskar memarkirkan mobil-mobilnya. Surya memanggil pejinak bom, namun mereka dalam kemacetan. Sedangkan di sana banyak warga, mustahil akan sampai tepat waktu. Surya pun akhirnya harus memanggil tim pasukan khusus bernama NSG. Dan inilah tim NSG. Abbas memberitahu Surya kalau NSG tidak bisa mengangkut mobil yang di Pasar Minar karena ada halangan. Lalu Surya menyuruh Abbas untuk mengevakuasi tempat tersebut. Abbas meminta bantuan kepada ayahnya untuk membantu mengevakuasi tempat tersebut. Abbas mengevakuasi sebisa mungkin agar semua orang selamat. Saat Surya melihat waktu bom meledak hanya tinggal 5 menit lagi, Surya akan membawa mobil itu. Sementara Abbas memindahkan mobil yang menghalanginya. Di sisi lain, tim NSG mengangkut semua mobil yang di dalamnya ada sebuah bom. Sementara Surya mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi dan menjauhkan mobil tersebut dari keramaian. Tim NSG menjatuhkan mobil ke dalam laut dengan tepat waktu. Kemudian Simba membawa Muhtar ke kantor polisi dan menyerahkannya kepada Surya. Namun ledakan pun terjadi. Ternyata Riaz dan anggotanya datang dengan menyandra Ria. Dikarenakan Surya tidak mau Ria mati, ia pun menuruti perintah dari Riaz. Lalu Riaz menyampaikan isi hatinya ke seluruh dunia di depan kamera. Dirinya sangat kecewa karena di setiap mereka melawan terhadap kekejaman dianggap teroris. Saat Riaz akan membunuh Surya, Simba menahannya. Simba membujuk Riaz agar tidak membunuh Surya. Di balik itu, padahal Simba mengulur waktu untuk menunggu bantuan datang. Tak lama, bantuan pun datang yang dipimpin oleh Bajiro Singham. Bajiro Singham merupakan teman dekatnya Surya, dan peperangan pun terjadi. Surya, Singham, dan Simba menyelamatkan Ria yang membawa sebuah bom. Terungkap Ria tertangkap karena ia akan menemui Surya untuk memberitahu bahwa Ria tidak akan pergi. Surya dan Singham berusaha melepaskan bom dari tubuh Ria, namun Simba mengganggunya. Surya kesal terhadap Simba, sampai-sampai ia ingin membunuhnya. Bom pun berhasil dilepaskan dari tubuh Ria. Lalu Singham dan Simba mengawal Surya dan Ria untuk membawa Ria ke tempat yang aman. Surya sedikit kesal karena Ria berterima kasih kepada Singham, padahal Surya yang berlutut untuk menyelamatkannya, dan peperangan pun berlanjut. आज दिन अच्छा है तेरा। Riaz menelpon ayahnya. Ia memberitahu bahwa mereka tidak akan selamat. Riaz meminta kepada ayahnya untuk melanjutkan peperangan ini di suatu saat. Lalu Singham mengambil telepon tersebut. Singham mengatakan jangan pernah berasumsi karena ceritanya berakhir. Karena Singham akan datang ke sana secara mencolok seperti. Lalu Singham mengajak mereka bertiga untuk berduel dengan tangan kosong.
Surya, Singham, dan Simba mendengar Yazia mengatakan bahwa selama 13 tahun ia selalu membunuh rakyatnya. Tanpa ampun mereka menembaknya sampai meninggal. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Suryavanshi. Terima kasih yang menyempatkan waktunya. Jangan lupa dukungannya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Kami admin undur diri dan jerep. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.